Bab 1756. Saat ini, cahaya senja di sekelilingnya makin memudar, sosoknya perlahan menjadi samar. Namun, terlihat beberapa pil berwarna-warni melayang di tengah cahaya itu tersebut. Kelima pil itu akhirnya sampai di tangan Adril. Aku sudah membuat terobosan. Setiap kali kultivasimu mencapai tahap tertentu, satu terobosan akan terbuka. Tatapan orang-orang di sekitarnya dipenuhi rasa iri dan cemburu yang membara. Setiap pil ini mewakili kultivasi seumur hidup seorang master ilahi tingkat tinggi. Sekarang, pil-pil itu justru jatuh ke tangan Adril. Orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana jika tingkat kultivasi Adril tidak dapat mencapai tahap tersebut? Bukankah pil-pil ini akan mubazir? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, agaknya bagi orang ini kalaupun terbuang sia-sia, tak akan menjadi masalah. Pada saat itu, Wendy berbalik dan berkata dengan lembut, garis keturunanmu istimewa, punya banyak potensi. Aku memberimu kesempatan buat melihat sekilas masa depan yang akan segera datang. Apa kamu mampu memanfaatkan kesempatan ini atau enggak, itu tergantung padamu. Kesempatan apa yang dimaksud? Kata-katanya yang samar terdengar seperti memberi petunjuk. Semua orang agak tercengang. Adril juga sedikit bingung, tidak mengerti maksudnya. Namun, Wendy tidak berniat memberikan penjelasan. Tiba-tiba, Wendy memandang ke langit. Tak seorang pun bisa melihat ekspresi wajah Wendy, tetapi Adril entah mengapa merasakan bahwa sikap Wendy yang biasanya tenang mulai berubah. Ekspresi Wendy perlahan-lahan tampak dingin, seolah-olah melihat sesuatu di langit. Sesaat kemudian, tubuh Wendy perlahan-lahan hancur berubah menjadi cahaya merah keemasan yang berkilauan. Itu perlahan-lahan memudar dan akhirnya menghilang. Hanya tersisa suara lembut yang terdengar di udara, bergema seperti bisikan. Waktu berlalu dengan cepat. Siklus hidup terus berputar. Saat takdir tiba, hidup atau mati adalah dua pilihan yang sulit. Suara itu terdengar samar sebelum akhirnya benar-benar lenyap. Sosoknya akhirnya menghilang. Suasana kembali tenang. Mendengar suara lembut yang seperti melodi surgawi, semua orang terdiam saat menyaksikan sosok yang tampak seperti dewa yang terbuang perlahan menghilang. Mereka merasa bingung, seolah berada dalam mimpi. Namun, darah yang membasahi tanah dan kematian 6 master ilahi mengingatkan mereka bahwa ini bukanlah mimpi. Hari ini, negara Elang telah kehilangan 6 kekuatan puncak. Sejarah mungkin akan ditulis ulang saat ini. Adril memegang pil-pil yang masih hangat itu dengan lembut. Dia merasakan betapa kokohnya terobosan di atasnya, seolah-olah itu sesuatu yang tak mungkin Adril capai. Namun, Adril terus berpikir dalam hatinya. Apa yang dimaksud Bu Wendy dengan menyuruhnya melihat masa depan dalam waktu dekat? Selain itu, mengapa Bu Wendy menatap langit sebelum menghilang dan meninggalkan kata-kata yang membuat Adril bingung? Bagi seorang yang memiliki kekuatan seperti Bu Wendy, apa yang bisa membuatnya berada dalam dilema? Semua hal ini benar-benar membingungkan bagi Adril. Siapa sebenarnya orang itu? Pada saat ini, Liana bertanya dengan lirih dan hati-hati. Adril berpikir beberapa saat, lalu menggelengkan kepala dan menjawab, Guru Liana, aku nggak bermaksud menyembunyikannya darimu, tapi ini tuh nggak nyaman buat diceritakan. Dengan kemampuan Bu Wendy, jika Wendy ingin kamu melihat penampilannya, tentu bisa melakukannya. Jika Wendy tidak ingin kamu tahu, itu pasti ada alasan dan Wendy juga tidak ingin mengungkapkannya. Liana berpikir sejenak, lalu bertanya, apa ini ada hubungannya dengan gurumu? Adril tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia merespons, nggak ada. Tabib Agung meninggal di kota Silas dan Wendy juga berada di kota Silas. Jika ada hubungan dekat antara keduanya, Wendy pasti tidak akan tinggal diam. Tiba-tiba, Adril mendapat sebuah ide cemerlang. Tabib Agung tingkat suci itu mati di kota Silas, sedangkan Wendy yang sangat kuat dan penuh misteri juga bersembunyi di kota Silas, sepertinya ini bukan kebetulan semata. Namun, Adril tak punya waktu untuk memikirkannya lebih jauh karena situasi berbahaya ini masih belum sepenuhnya aman.
Bab 1757. Liana langsung terkejut dan matanya berbinar. Apa artinya ini? Itu berarti Adril mungkin memiliki warisan menakutkan lainnya selain warisan Tabib Agung. Pada saat ini, Dahlia memandang Adril dan menyelipkan batu alam pelarian ke tangan Adril, tetapi tatapannya sedikit rumit. Dia berkata, situasinya sudah makin parah. Bahkan guruku pun nggak bisa melindungimu lagi. Larilah. Lari ke Pak Legan yang bisa menjagamu. Di dalam 3 keluarga bangsawan dan 7 keluarga hebat, 6 ahli puncak telah tewas. Salah satunya juga tidak dalam kondisi baik, terluka berat dan harus mundur. Ini adalah balas dendam berdarah. Jika Adril tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan 3 keluarga bangsawan dan 7 keluarga hebat atau jika tidak ada ahli yang terus mendukungnya, Adril tidak akan memiliki ruang untuk bertahan hidup di negara elang dan harus pergi dengan paksa. Adril memandang wanita yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, berniat untuk mengatakan sesuatu, tetapi setelah berpikir sejenak, Adril tak mampu berkata apapun. Akhirnya, Adril menyimpan kembali batu alam itu. Lalu, Adril memberikan pedang kuno simbol kekuatan itu kepadanya. Adril berkata, "Kakak senior Dahlia, ini sebagai sedikit ungkapan terima kasih. Kelak, aku pasti akan membalasmu dengan yang lebih besar." Meskipun mereka sebenarnya tidak saling mengenal, wanita ini rela mati demi dirinya. Kebaikan ini hanya bisa Adril kenang dalam hati dan menyiapkan hadiah yang pantas untuknya. Tak perlu dibicarakan hal lainnya. Jika itu orang lain, mereka akan bilang, "Aku membantumu bukan karena hal ini." Namun, Dahlia tidak ragu sedikit pun. Dia menerima pedang itu. Sorot matanya yang cerah menatap Adril dan berkata, "Kamu nggak perlu memanggilku kakak senior. Walaupun aku menganggap Tabib Agung sebagai guruku, aku cuma murid terdaftar di bawah namanya dan bukan murid inti yang benar-benar mewarisi ajarannya. Jadi, aku nggak layak menjadi kakak seniormu sebagai pewaris Tabib Agung. Aku suka memanggilmu kakak senior. Apa aku harus memanggilmu Putri Bulan?" Ucap Adril sambil tersenyum. Dahlia berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Terserahmu saja, Adril." Pada saat ini, banyak orang terkejut dan bergegas mendekati Adril dengan penuh antusias. Leoni, Weni, Daniel, Wiri, dan yang lainnya merasa sangat gembira. Mereka sebelumnya mengira bahwa ini adalah akhir dari hidup mereka, tetapi siapa yang menyangka Adril akan dilindungi oleh seorang ahli seperti itu. Membunuh beberapa master ilahi ini, kekuatan bertarung mereka, siapa yang tidak terkesima? Di mana Yasmin? Tiba-tiba, Adril merasa ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Menurut perkataan Wendy sebelumnya, takdirnya terikat dengan Yasmin. Meski Adril membunuh Yasmin, akan muncul seseorang yang terikat takdir dengannya lagi. Akan tetapi, Yasmin ini sangat menjengkelkan. Beberapa kali sebelumnya, Adril menahan diri untuk tidak membunuhnya demi menghormati Ana. Namun, kali ini, sebelum pergi, Adril harus menghabisinya. Ini. Semua orang saling memandang dengan bingung, tak ada yang tahu kemana Yasmin menghilang. Ada yang bilang Yasmin melarikan diri di bawah pengawalan Tuan Lori saat kekacauan terjadi. Adril merasa agak pusing. Mengapa begitu sulit menghabisi seseorang yang terhubung dengan takdirnya? Seolah-olah Tuhan sedang mempermainkannya. Adril tetap tegang, tidak bisa merasa tenang karena orang-orang dari 6 jalur puncak kematian belum juga muncul. Ini menandakan ada yang tidak beres. Adril baru saja akan memberi arahan pada mereka untuk mundur, tetapi pasukan yang sudah meninggalkan tempat itu justru kembali lagi, membawa aura pembunuh yang sangat kuat. Masih berani kembali buat cari masalah? Apa kalian nggak kapok? Liana berteriak dengan lantang. Meskipun ahli misterius itu sudah mundur dan Liana dalam kondisi lemah, dia masih bisa melindungi Adril di tengah ribuan pasukan. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh ahli master ilahi tingkat tinggi. Adril melambaikan tangannya untuk menghentikan Liana. Adril menatap dengan bingung ke arah 2 orang yang dilindungi di tengah pasukan itu.
Saat ini, semua orang terkejut ketika melihat dua orang tersebut terluka parah. Tubuh mereka dipenuhi darah, tampak sangat menyedihkan. Ternyata itu adalah Yasmin dan Tuan Lori yang melarikan diri. Jangan serang. Pembantai darah. Pembantai darah sudah datang. Bukan cuma dia saja, 6 jalur puncak kematian memanfaatkan kekosongan di kota Hilo dan bekerja sama dengan Master Ilahi Prastia untuk membuat keributan di kota Sentana. Guru Kaisar dikepung. Tuan Lori berteriak keras dengan suara parau dan sangat panik. Kata-katanya langsung membuat hati semua orang menjadi dingin. Adril terkejut. 6 jalur puncak kematian yang selama ini tidak muncul, menggunakan warisan tabib agung sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian dan ternyata tujuannya adalah kota Hilo. Tidak, bukan hanya kota Hilo, tetapi juga warisan tabib agung. Bab 1758. Apa? Saat itu, terdengar teriakan yang membuat rasa dingin langsung merayap dalam hati semua orang. Kota Sentana diserang. Guru Kaisar dikepung. Ekspresi Liana berubah muram. Dia berkata, kelompok brengsek ini mau mulai perang lagi. Sekarang, mereka malah bersekutu dengan kelompok bajingan dari Prastia. Aku sudah bilang, setelah kita menang kemarin, harusnya kita habisi orang-orang Prastia itu. Namun, semua orang hanya bisa menghela napas. Siapa yang tidak ingin menumpas orang-orang Prastia? Masalahnya adalah beberapa dekade yang lalu, negara Elang hanya menang tipis dengan korban yang tak terhitung jumlahnya dan kerusakan yang signifikan di kedua belah pihak. Setelah itu, situasi dunia berubah. Setelah kehilangan kesempatan, menghancurkan Prastia menjadi sesuatu yang mustahil. Bukannya kota Sentana dijaga ketat. Kenapa ada banyak ahli bisa menyusup masuk? Pada saat ini, Adril tiba-tiba bertanya pada Dahlia. Sepertinya, ada yang nggak beres di pihak guru negara. Dia mungkin menjadi korban pengkhianatan. Jelas Dahlia dengan ekspresi muram. Kota Sentana adalah tempat berkumpulnya banyak ahli hebat yang dipimpin oleh 3 Raja Ilahi, yaitu Guru Kaisar, Guru Negara, dan para anggota keluarga kerajaan. Di antara 3 Raja Ilahi, Guru Negara yang terkenal sebagai perempuan tercantik di negara Elang. Guru Negara memiliki berbagai macam teknik aneh. Setiap ahli dengan kekuatan di atas tingkat langit yang memasuki kota Sentana akan terdeteksi olehnya. Ini adalah alasan mengapa kota Sentana tetap aman dan stabil. Karena suatu alasan, Dahlia tidak meragukan kesetiaan guru negara. Satu-satunya kemungkinan adalah situasi di pihak guru negara juga tidak menguntungkan. Liana dan yang lainnya tampak khawatir. Jika memang guru negara diserang lebih dulu, itu berarti situasinya akan jauh lebih buruk dari yang mereka duga. Mungkin, ini bisa memicu perang besar lagi, mengulang kejadian beberapa dekade yang lalu. Jika dilihat dari sini, apakah mereka yang membunuh Yarno dan teman-temannya ini salah sasaran? Seandainya mereka masih hidup, 6 jalur puncak kematian tidak akan berhasil semudah itu. Namun, di tengah awan kelabu yang suram, Adril justru berkata, ini mungkin kesempatan kita. Yarno dan kelompoknya hanya berani menggertak yang lemah, tetapi tunduk pada yang kuat. Mereka memang pantas mati. Meski begitu, di balik ancaman selalu ada peluang. Puluhan tahun berlalu, seperti pemburu naga yang tak tergoyahkan akhirnya berubah menjadi naga jahat. Jika situasi dunia kembali mengalami kekacauan, mungkin saatnya memanfaatkan peluang ini untuk mengatur ulang negara Elang untuk menggantikan para pemimpin lama. Memberikan rakyat kehidupan yang damai. Apa maksudmu? Liana terlihat bingung. Adril menggelengkan kepala dengan pelan. Pemikiran itu terlalu mengejutkan dan terlalu luas jangkauannya. Tidak ada gunanya diungkapkan sekarang. Yang terpenting saat ini adalah bertahan hidup. Guru Liana, aku akan menyembuhkan lukamu dulu. 11. Lupakan soal menyembuhkan luka. Cepat pergi sebelum pembantai darah datang. Kota Sentana sedang kacau. 3 keluarga bangsawan dan 7 keluarga hebat sementara ini nggak akan mengejarmu. Aku akan tinggal di sini untuk mengalihkan perhatian pembantai darah, kata Liana.
Sementara itu, Stephen dan yang lainnya terlihat ragu-ragu ingin berbicara. Bukankah kita tidak pernah setuju untuk membantu Adril menyelesaikan masalah ini? Namun, Adril sama sekali tidak berniat pergi. Sebaliknya, dia mengeluarkan jarum emas untuk melakukan akupuntur pada Liana, sambil menyerahkan botol-botol obat yang telah Liana racik sebelumnya. Melihat hal itu, Liana hanya menghela napas panjang dan berkata, proses pemulihanku nggak secepat itu. Lagi pula, kalian tahu sendiri tingkat kekuatan pembantai darah sekarang. 10 tahun yang lalu, pembantai darah sudah mencapai Master Ilahi tingkat 6. Akan tetapi, harus diketahui bahwa 6 jalur puncak kematian selalu dikenal karena kecepatan kultivasinya yang sangat cepat. Aku punya ide, mata Adril berkilat, lalu tiba-tiba memanggil Stephen, ke sini. Hah? Aku. Stephen menoleh ke kanan dan ke kiri, menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi tak percaya. Alvel diam-diam bersyukur. Jangan-jangan Adril ingin mengatur formasi pembantaian kehidupan lagi. Syukurlah kali ini bukan dirinya yang dipanggil. Bab 1759. Alvel, kamu juga ke sini. Juga, siapapun orang dari Sekte Tempa Senjata, ke sini juga. Seketika, Alvel dan yang lain terasa seperti disambar petir. Namun, dengan keberadaan Liana di sana, meskipun Liana sudah sangat lemah, ibarat unta kurus yang tetap lebih besar dari kuda, mereka tetap tidak berani melawannya. Akhirnya, dengan berat hati, mereka bertiga masuk. Di dalam, mereka langsung melihat Adril sibuk menyusun formasi. Stephen langsung panik sampai kehilangan kontrol. Dia berkata, Tuan Adril, tolong ampuni kami. Kita sekarang punya musuh bersama, kami pasti akan berjuang habis-habisan. Jangan korbankan kami untuk mengaktifkan formasi pembantaian kehidupan. Alvel pucat pasi dan pria besar dari Sekte Tempa Senjata di sampingnya juga terlihat sangat ketakutan. Namun, Adril, yang malas mendengar omong kosong, membentak, diam. Lalu, dia berkata pada Liana, Guru Liana, kamu masuk ke pusat formasi. Semua orang terkejut, anak ini benar-benar kejam. Guru Liana juga ikut terlibat. Ini adalah formasi pemindahan jiwa. Kalau Guru Liana duduk di pusat formasi, kamu dapat menyerap energi mereka dan memulihkan kekuatan mereka secara paksa, ujar Adril dengan ekspresi serius. Bukan karena Adril tak mau mengorbankan orang-orang itu, tetapi kemampuannya sendiri sudah terkuras habis. Tadi, saat mengendalikan formasi pembantaian kehidupan, itu sudah menjadi batas maksimalnya. Setelah berkata demikian, Adril diam-diam menyelipkan secercah sinar keemasan ke dalam formasi. Sinar itu merupakan kekuatan sisa yang tak digunakan sepenuhnya oleh Wendy, yang tampaknya tidak habis digunakan, kemudian kembali ke tangannya. Cahaya itu sangat istimewa, bahkan melampaui segala jenis obat-obatan. Inilah yang menjadi dasar keyakinannya untuk memulihkan kekuatan Liana. Baru saja perkataannya selesai diucapkan, dari kejauhan tampak garis hitam di langit yang dengan cepat mendekat. Lambat laun, semua orang tersentak kaget saat menyadari itu adalah awan hitam dengan petir berwarna darah yang menderu. Pemandangan yang begitu menyeramkan. Bumi bergetar hebat. Aura kejam menghantam dengan cepat. Itu pembantai darah. Liana terkejut hingga napasnya tertahan. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Yang datang bukan cuma pembantai darah, ada lebih banyak lagi. Cepat! Yasmin berteriak keras. Liana menggigit bibirnya. Dengan suara penuh tekad, dia berkata, biarkan dia datang. Setelah mengatakan itu, dia duduk bersila di pusat formasi. Melihat itu, Alvel dan yang lainnya segera melupakan semua keraguan dan hanya bisa bergantung pada Liana. Mereka menggertakkan gigi, lalu duduk mengelilinginya. Adril menarik napas dalam, lalu menutup mata dan mulai memimpin formasi pemindahan jiwa. Tiba-tiba, wajah Alvel dan yang lainnya terlihat makin pucat. Energi sejati berputar dalam formasi dan secara perlahan masuk ke tubuh Liana. Jangan menarik terlalu banyak, jangan sampai kami kehabisan. Begitu prosesnya dimulai,
Stephen yang paling lemah langsung berteriak ketakutan. Kekuatan penyerapan ini sangat mengerikan. Dia merasa kalau bertahan lebih lama lagi, tubuhnya bisa terisap habis. Namun, sayang, setelah bergabung dia tidak bisa mundur. Dia sudah menyatu dengan formasi ini dan tidak bisa melepaskan diri. Adril sama sekali tidak mengindahkan teriakannya, sepenuhnya fokus pada formasi ini karena saat ini waktu sangat berharga. Pada saat ini, perubahan aneh terjadi lagi. Tampak dari awan hitam, hujan darah turun. Ada potongan tubuh yang jatuh. Beberapa mengenakan pakaian militer yang sudah robek dan ada juga orang biasa. 6 jalur puncak kematian sedang membantai warga biasa. Mereka pakai darah warga biasa untuk membuat awan hitam ini. Teriak Weni. Awan hitam itu seolah menjadi neraka, pemandangan ini sangat menyedihkan. Di dalam awan hitam, tak tahu sudah berapa banyak nyawa yang telah melayang. Mereka hampir bisa mendengar jeritan kesakitan dari banyak orang di dalam awan hitam, sangat mengerikan. Oh, nggak mungkin. Itu adalah aura dari formasi pembantaian kehidupan suara gemetar. Ucap Yasmin dengan. Meski formasi pembantaian kehidupan itu belum cukup kuat karena jumlah orang kuat belum cukup banyak dan belum cukup kuat. Auranya mirip dengan formasi pembantaian kehidupan yang pernah dibuat Adril sebelumnya. Namun, parahnya adalah, formasi pembantaian kehidupan itu makin lama makin kuat. Itu kenapa ada anggota keluarga Ledora di sana. Mereka menyerang keluargaku.